Subscribe to my channel. Ngaben Masal Banjarbuluh Guang Sukawati Gianyar, 8 Agustus tahun 2024. Ngaben Masal kali ini adalah Ngaben Masal edisi ke-8 kalinya yang dilaksanakan di Banjarbuluh, Desa Adat Guang Sukawati Gianyar. Pada Ngaben Masal kali ini, di Banjarbuluh Guang, ada kurang lebih 38 saul yang akan diaben pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Seperti pada acara ngaben-ngaben edisi sebelumnya, warga Banjar secara bergotong royong dan ikhlas membantu mempersiapkan acara ngaben kali ini. Terlihat warga Banjar sedang memproses pembuatan isi beban tenan pengabenan pada sehari sebelum acara ngendagan keesokan harinya. Subscribe. Mulapin, ngendatin, ngendagan. Secara umum makna dan prosesinya hampir sama. Biasanya dilaksanakan 4 hari sebelum puncak pengabenan. Di desa kami Desa Guang disebut dengan upacara ngendagan, merupakan langkah awal dalam tata cara upacara ngaben, untuk memanggil sang atma, atau roh dari jenazah yang sudah meninggal. Ritual dan tradisi ini biasanya untuk yang meninggal, dan sudah dikubur. Pada saat upacara ini keramat desa terutama keluarga datang ke pura dalam untuk matur piuning, atau mapikeling, bahwa keluarganya akan diaben. Selanjutnya melakukan doa di Pura Prajapati, agar upacara pengabenan bisa berjalan lancar, serta rahayu. Selanjutnya datang ke kuburan masing-masing dan memanggil yang sudah meninggal, dan memberitahukan sambil menyebut nama sudah meninggal bahwa yang bersangkutan akan diaben. Setelah prosesi pemanggilan sang atman ini, kemudian akan dibawa ke tempat pengabenan untuk selanjutnya dilakukan upacara pembersihan. Sehari sebelum acara pengabenan, dilaksanakan prosesi selanjutnya, yaitu ngaskara. Pelaksanaan ngaben harus diikuti upacara pengaskaran untuk mengembalikan unsur panca mahabhuta secara sempurna, sehingga kesucian dari sang Petra terus ditingkatkan, dari Petra menjadi Pitra, Pitra menjadi Dewa Pitara, kemudian dari status Dewa Pitara menjadi Hyang Pitara, atau Betara Hyang. Setelah acara ngaskara selesai, kemudian masyarakat yang lain secara bersama-sama mempersiapkan petulangan. Petulangan berarti suatu alat atau tempat tulang, atau jenazah pada pembakaran mayat. Petulangan sebagai tempat pembakaran mayat umumnya berbentuk binatang-binatang tertentu, yang bersifat simbolis seperti singa, lembu, macan, gajah mina, babat dan lain-lain. Ada pula berbentuk peti sederhana, seperti gerombong polos yang diberi kaki, dan ekor, yang disebut petulangan bentuk tabla. Sarana petulangan ini selanjutnya akan diplas-pas, dibuatkan sanan untuk kemudian diarak keesokan harinya. Kamis 8 Agustus tahun 2024, pukul 4 dini hari, masyarakat beramai-ramai datang ke kuburan. Terlihat masyarakat sudah memadati areal kuburan pura dalam Desa Adat Guang. Di sini masyarakat menunggu aba-aba dari prajurit desa untuk mulai menggali kuburan. Masyarakat datang ada yang membawa cangkul dan sekop untuk menggali kuburan sawah atau jenazah yang akan diambil tulang dari sawah atau jenazah tersebut. Di sini masyarakat sangat semangat, bahu-membahu, bergantian untuk menggali kuburan, sampai menemukan tulang belulang jenazah yang akan diaben. Tulang belulang yang sudah ditemukan kemudian diangkat, dan dibersihkan dengan air bersih, dan air kumkuman, dan selanjutnya ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Tradisi ini di Desa Guang dinamakan tradisi ngokon atau naga. Setelah selesai tradisi ngokon atau naga, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan tempat pembakaran, seperti pelangkan, atap pembakaran, kayu bakar, tanah dan lain sebagainya.
Setelah selesai kemudian masyarakat pulang kembali ke rumahnya masing-masing untuk mempersiapkan prosesi pengutangan. Sementara itu, di tempat pengabenan sudah dilakukan persiapan untuk prosesi pengutangan. Masing-masing pengarap dibagikan tirta dan perlengkapan lainnya untuk dibawa ke kuburan. Ketika semua pengarap sudah mendapat kelengkapan yang akan dibawa ke kuburan, selanjutnya tinggal menunggu aba-aba dari desa untuk mulai proses pengutangan. Suasana terlihat sangat ramai dan semangat. Sekegong juga sudah mulai mempersiapkan diri dengan perlengkapan gamelan. Ketika aba-aba sudah diberikan, semua berjalan beriringan dengan tertib. Sesampainya di pertigaan Patung Garuda, semua iring-iringan mengitari pertigaan sebanyak 3 kali, termasuk juga petulangan yang diarak. Semua tampak semangat dan gembira, diiringi gamelan dari sekegong canik nyales yang atraktif, semakin menambah semangat pengarap petulangan. Semua mendapatkan giliran satu persatu sampai selesai. Semua generasi ikut dalam kegembiraan ini, semua menyatu, saling bantu, gotong royong, untuk membawa petulangan sampai dengan selamat di tempat pembakaran. Sesampainya di Jabapura dalam gua, para pengarak diberikan kesempatan sekali lagi untuk berputar sebelum nantinya semua petulangan tersebut dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Ngaben di desa gua juga ada dari Banjar lain, seperti Banjar Wangbun, Dangin Jalan, Manikar, Tegal. Juga ada dari perseorangan, yaitu dari Jero Saren dan keluarga Bapak Karden. Suasana di areal pengabenan pun menjadi riuh dan sesak. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya proses menaruh sarana yang tadi dibagikan, seperti tirta, perbekalan, kalau ada permintaan seperti baju, dan lain-lain, dan tulang yang sudah disiapkan, semuanya ditaruh di badan petulangan. Begitu ramainya, suara gamelan saling sahut-menyahut, antara sekegong satu dengan sekegong yang lainnya. Sambil menunggu aba-aba mulai menyalakan api, semua diminta untuk mencari tempat yang aman, karena suhu udara akan sangat panas. Ya, aba-aba sudah dimulai dan api pun digalakkan, membakar semua petulangan sampai menjadi abu. Dan tidak lupa, dari desa juga mensiagakan 2 truk pemadam kebakaran sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai pembakaran, maka sisa tulang akan diambil, dikumpulkan dalam satu wadah. Selanjutnya akan diupacarai terlebih dahulu, sebelum nantinya akan dilarung atau dihanyutkan ke pantai Rangkan. Prosesi nyekah. Nyekam, atau disebut juga dengan nyekar, adalah upacara yang bertujuan untuk memutuskan ikatan atmaroh leluhur dari unsur Panca Mahabhuta dan Panca Tanmatra. Rangkaian acara nyekah kali ini di Pengabenan Bir Buluh Guang dilaksanakan 5 hari setelah pengabenan, yaitu tanggal 13 Agustus tahun 2024. Dalam rangkaian dari upacara Atnawedana di mana nama sang Pitra diganti dengan nama bunga, misal sandat, cempaka, jempiring, dan sebagainya untuk sawa wanita, sedangkan untuk sawa pria memakai nama kayu, yaitu cendana, majagau, ketewel, damulir, dan sebagainya.
Demikian disebutkan dalam kutipan artikel upacara Pitrayatnya catatan Biteskot yang disebutkan. Prosesi nikah banyak masyarakat hadir mengikuti acara nikah ini. Mohon izin Ida sajian pementasan tarian topeng untuk melanjutkan upacara Pitrayat yang diiringi oleh Sek Angklung Mbah Bagun. Setelah prosesi ngulapir, selanjutnya proses Najum Sekar dengan membuat simbol pancatan matra dalam bentuk Puspalingga Sarira. Setelah Najum Sekah dilanjutkan dengan upacara Ngaskara Sekah yaitu mandat dan mensucikan Puspalingga Sarira tersebut. Terlihat pengaret sedang melakukan ritual mengelilingi tempat upacara nikah sebanyak 3 kali yang disebut Mepurwa Daksina. Setelah Naskara Sekah, proses upacara selanjutnya adalah Narpana Sekan dengan menghaturkan sesajen yarnya kepada Atman yang sudah disucikan. Subscribe to my channel. Sebelum acara Ngeseng Sekah dimulai, masyarakat yang hadir dihibur oleh Sek Arja dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar yang diiringi oleh Sek Gamelan yang dikomandoi oleh Yangki dan kawan-kawan. Penampilan Sek Arja ini sukses menghibur masyarakat dengan lawakan yang mengocok perut penonton yang hadir. Selesai proses Narpana Sekar pada siang hari, kemudian malam hari setelah acara hiburan, dilanjutkan dengan proses Ngeseng Sekar. Ngeseng atau Mapralina Sekah dilaksanakan dengan membakar Puspalingga sebagai simbol menghilangkan pancatan matra dengan tujuan agar Atma dapat dengan damai menuju hayangan atau swahloka, tidak lagi terikat dengan keduniawian. Setelah semua Puspalingga selesai dibakar atau digesek, selanjutnya abu pembakaran kemudian dihaluskan dengan cara diulek memakai batang tebu. Di sini semua anggota keluarga yang ada hubungan kekerabatan ikut serta sebagai simbolisasi ngaya. Setelah prosesi Ngeseng Sekah selesai, keesokan harinya dilanjutkan dengan proses Nganyut dan Nyegar Gunung. Nganyut Sekar. Prosesi ini dilakukan setelah upacara Mapralina sebagai kelanjutan dari membuang pancatan matra serta mensucikan Atma dengan air sungai suci yang bermuara ke laut. Sehingga laut dapat dipandang sebagai perwakilan ketujuh sungai Saptagangga tersebut. Setelah nyekar, ikatan Atma sudah terbebas dari panca mahabhuta dan pancatan matra, sehingga yang masih melekat dan dipertanggungjawabkan oleh Atman ke hadapan Hyang Widi adalah karma wasana, yaitu baik buruknya karma atau perbuatan subha karma dan asubha karma sewaktu masih hidup. Prosesi Nganyut ini dilaksanakan di pantai kubur Ketewel Sukawati. Selesai prosesi Nganyut, maka prosesi selanjutnya adalah Nyegara Gunung. Nyegara Gunung adalah upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali setelah Ngaben. Upacara ini bertujuan untuk memanggil kembali roh yang telah dibuang ke laut dan menempatkannya di sanggah kemulan, yaitu pura yang berada di rumah masing-masing. Nyegara Gunung juga memiliki filosofi bahwa laut dan gunung adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap tindakan yang dilakukan di gunung akan berdampak pada laut dan sebaliknya. Nyegara Gunung merupakan upacara lanjutan setelah Ngeroras. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan roh leluhur agar mendapatkan tempat yang lebih baik, bahkan bisa menyatu dengannya. Nyegara Gunung di Pengabenan kali ini dilaksanakan dari Pantai Kubur lalu menuju pura dalam desa adat Guan. Dengan selesainya prosesi Nyegara Gunung ini, maka selesai sudah keseluruhan rangkaian upacara pengabenan masam di Bierbuluh Desa Adat Guan tanggal 8 Agustus tahun 2024. Semoga video ini menjadi sebuah kenangan dan sebagai pengingat di kemudian hari. Semua informasi yang ada di video ini dirangkum dari berbagai sumber yang ada di internet. Jika ada salah penulisan dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.